itu luar biasa. Hartanya, pintu gudangnya aja nggak kuat digotong oleh Al-Gujuz 10 orang, Pak. Pintu gudangnya, hartanya. Bayangkan seberapa banyak harta Qarun. Tapi ketika dia sombong kepada Allah, Allah habiskan tuh harta tuh. Allah habiskan, lenyapkan harta Qarun. Maka sekarang orang bilang banyak harta karun. Mungkin itu hartanya Qarun gitu. Ya. Terus raja-raja yang durhaka kepada Allah, yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Kenapa sombong? Iblis. Kenapa iblis dikeluarkan dari surganya Allah? Karena dia sombong. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Duluan saya ketimbang Adam. Jangankan segitu besar kesombongan yang kita miliki, sekecil biji sawi pun kata baginda Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Sampai mati itu kesombongan, maka kata Nabi tidak akan masuk surga. Makanya ketika kita sudah ibadah, kesombongan itu semestinya harus pupus, nggak boleh lagi. Karena apa sih yang kita banggakan? Nggak ada, Pak. Harta akan hilang, kita tinggalkan. Nyawa, badan sesehat apapun akan berubah nanti kok. Sekencang apapun kulit akan berubah, seperkasa apapun akan lemah. Ada masanya kita. Maka kita tidak diperkenankan dan diharamkan untuk berlaku sombong, baik sombong kepada Allah ataupun sombong kepada sesama manusia. Bagaimana Pak Ustadz sombong kepada Allah? Sombong kepada Allah itu nggak mau ikut taat Allah. Sombong kepada Allah itu tidak mau mengikuti aturan Allah. Sombong dia. Sudah tahu yang ngasih rezeki Allah, nggak mau dekat sama yang ngasih rezeki. Inilah keanehan manusia. Sudah tahu Allah ngasih rezeki, tapi nggak mau deketin. Wong kita pengen dekat dengan pejabat aja, pengen kenal sama pejabat kan harus dekat dengan pejabatnya. Kayak mana pejabat mau kenal kita kalau kita nggak pernah dekat? Begitu juga kita dengan Allah. Bagaimana Allah akan memperdulikan kita kalau kita sendiri aja kenal sama Allah enggak? Maka ketika kita tahu yang ngasih rezeki Allah, maka dekati yang ngasih rezeki itu. Kita tidak wajib untuk sombong. Kita nggak ada keberhakan untuk sombong kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Sombong kepada manusia, ada apa kita ini, Pak? Sekaya apa sih kita di dunia? Punya mobil banyak, punya harta banyak, rumah banyak, istri banyak. Alah, bakal ditinggalin. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Maka ketika kita mengikis kesombongan itu, hanya kepada Allah ketaatan kita lakukan. Semua yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyombongkan dirinya dengan dosa dan bangga dengan kemaksiatan yang ia lakukan, Allah murka, Pak. Kadang-kadang kan ada, Pak. Saya sih bukannya sombong ya. Kalau cuman bantu masjid untuk orang jamaah nyaman mah gampang saya. Bukannya sombong ini, Mas. Padahal udah sombong itu. Padahal udah sombong itu. Iya. Saya bukannya nggak taubat ya. Saya bukannya nggak menyesal. Dulu kelakuan saya itu, walah Mas, kalau namanya perbuatan maksiat, mabuk, zina, itu udah biasa katanya. Sekarang aja taubat. Luar biasa.
Ya, seolah-olah bangga betul dengan apa yang pernah ia lakukan dulu. Kalau sudah tobat ya sudah. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sekarang sudah nyesel, bertobat kepada Allah, nggak akan melakukan lagi, ganti dengan ibadah. Ini bertobat tapi nggak mengganti dengan ibadah, ya nggak ketemu lah. Tobat dia tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Bukan tobat yang nasuhan. Tobat nasuha itu dia menyesal, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dia ganti dengan ibadah. Ibadah, amal soleh, wa'mal solihan, beramal soleh, berbuat baik dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, Allah katakan, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastaghbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika najzil mu'minin. Dalam surat Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengimani, apalagi mengamalkan ayat-ayat Allah, maka kata Allah tidak akan masuk surga kecuali onta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin orang Pak? Hal yang mustahil ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Wong jarum kita masukin benang aja salah-salah terus. Salah lagi. Apalagi onta masuk ke dalam jarum. Ini adalah perumpamaan bahwa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang sombong kepada Allah, dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang mungkin gitu loh. Jadi orang sombong itu orang masuk surga, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu masuk surga. Itu. Jadi luar biasa, sombong ini merusak tatanan nilai amaliyah, merusak nilai tatanan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Paling tidak ada 4 Pak tingkatan sombong itu. Yang pertama, sombong itu dia merasa menjadi orang yang paling baik dan benar, sehingga mau menang sendiri. Tuh, kalau ada orang menang sendiri, maunya menang sendiri, dia merasa paling benar, dia merasa paling baik, sombong itu. Merasa paling benar, saya yang paling benar, pokoknya yang lain salah. Saya yang paling pintar, saya yang paling baik, yang lain gak ada apa-apanya. Nah, ini orang yang seperti ini dia telah melakukan berbuat kesombongan. Kalau dia merasa paling baik, paling benar, pendapatnya paling benar, ilmunya paling benar, gurunya paling benar, pokoknya paling, menganggap orang lain salah. Lalu yang kedua, tingkatan kesombongan itu ada orang yang sombong itu orang yang tidak senang ketika dikritik orang. Lah manusia itu kan innal insana mahalul khata' wa nisyan.
Manusia itu tempatnya salah dan lupa serta dosa. Kalau ada orang mengkritik kita, bukan berarti dia benci sama kita. Kalau orang lain mengkritik kita, bukan berarti orang lain menyalahkan kita. Ngasih tahu, namanya kritik. Kritik untuk membangun itu bagus, mengingatkan. Orang yang mengkritik itu juga harus memberikan solusi. Jangan hanya bisa mengkritik, nggak mau ngasih solusi. Pak, sampean itu kalau imam yang benar kenapa? Udah bacanya nggak benar, lagunya nggak benar. Dan bapak itu bilang, ya udah kalau gitu bapak aja jadi imam. Ya enggak lah. Nah, berarti nggak ngasih solusi itu, nggak ngasih solusi. Maka ketika kita mau ngeritik seseorang, mau ngasih sesuatu kepada orang lain, ketika itu dipandangnya nggak benar, ada solusi. Jangan hanya bisanya omon-omon, kalau kita omdong doang, bisa ngomong di belakang. Alah, apa pengurus masjid itu bisanya apa sih? Giliran dia disuruh jadi pengurus masjid nggak mau, nggak bisa. Ini kebanyakan orang begitu, Pak. Ngomong bisa, tapi giliran suruh maju nggak mau. Bisanya ngeritik, tapi nggak ngasih solusi, bisanya nyalahin. Ini di mana-mana, Pak. Di setiap masjid, hampir setiap masjid itu ada. Ada pokoknya orangnya kayak gitu tuh pasti ada. Mungkin sudah memang ya apa ya, memang sudah begitulah. Rata-rata begitu, ada aja setiap masjid. Padahal kalau di masjid apa sih yang digaji? Siapa sih yang gaji di masjid itu? Nggak ada yang gaji kok. Ini jadi ketua aja rebutan. Ada yang pengen ketua seumur hidup. Oh ya ada, Pak. Sampai sekarang tuh. Ya, saya kasih nasihat, kasih tahu, masjid nggak boleh TPA. TPA di masjid itu enggak boleh lebih. Masjidnya kotor, ada TPA-nya. Ya Allah, Pak. Lah anak-anak itu kalau kita sudah mati, siapa lagi kalau bukan anak-anak itu, Pak? Yang mau meramaikan, memakmurkan masjid siapa lagi kalau bukan mereka-mereka? Kalau di TPA aja nggak boleh untuk ngaji, masjidnya nggak boleh untuk ngaji, nggak boleh untuk diadakan TPA. Waduh, perlu dipeluntirin otaknya itu. Ada, Pak, pengurus masjid kayak gitu. Masjidnya nggak boleh untuk TPA. Pokoknya masjid itu hanya untuk sholat. Wis, waduh. Iki wis pasti wong biyen ngono iki. Wong biyen iki. Kolot gitu. Masjid untuk kegiatan apapun silakan. Bahkan sekarang Kementerian Agama itu mencanangkan ada yang namanya masjid ramah anak. Ada fasilitas ketika masjid itu ada fasilitas, ada dana untuk persiapan untuk bermain anak. Masjid ramah anak boleh. Ya karena apa? Generasi mereka nanti penerus itulah mereka itu, Pak. Kita ini bakal mati kok. Bakal mati kita. Ada kadang-kadang sedih gitu. Di masjid nggak boleh. Apa nak pulang? Apa? Di masjid kok di sana tok. Main PS, ya kan? Ya biarkan, memang dunianya anak seperti itu. Hanya saja kita juga tidak boleh berdiam diri ketika ada masalah, anaknya bermain-main, ya tinggal ingetin aja. Tinggal ingetin aja. Apalagi sampai, kalau dulu sih ya, Pak. Dulu jujur saya kalau di anak-anak TPA itu saya bawa rotan. Bawa rotan saya. Tapi sekarang kalau bawa rotan bahaya. Orang tuanya nggak terima, dilaporin, masuk penjara kan gitu. Ya cukup diingatkan aja. Yang penting jangan menyentuh, memukul lah. Diingatkan. Udah. Kenapa? Anak nanti juga akan terkenang kok. Oh, bapak itu dulu pas saya di masjid ribut jadi diingetin. Yang dijewer juga masih inget sih ucap bapak itu. Abi ini dulu jewerin saya. Itu. Ya nggak masalah ya. Yang penting diingatkan saja. Namanya dunia anak. Begitulah namanya anak-anak. Jadi tingkatan kesombongan itu adalah ketika orang itu nggak mau kritik, dikritik nggak mau, tidak senang dengan kritik, walaupun kritik itu membangun.
Yang ketiga, tidak senang terhadap kesuksesan orang lain. Orang sombong itu, orang yang dalam hatinya tertanam kesombongan itu, kalau ngelihat orang lain itu sukses, senang, ngelebihin dia, apalagi nggak senang dia, Bu. Bakal nggak senang dia. Kenapa? Di dalam hatinya sudah tertanam kesombongan. Dia tidak suka ketika melihat orang lain suka. Ya, tidak senang ketika melihat orang lain senang, dan merasa senang ketika melihat orang lain susah. Kalau melihat orang lain susah, rasain lo. Kalau melihat orang lain senang, apalagi dia merasa tersaingi, langsung timbul fitnah, langsung suudzon dan lain sebagainya. Karena apa? Hatinya tertanam kesombongan, sakit hatinya. Lalu ada juga tingkatan orang yang sombong itu adalah orang itu menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran itu termasuk kesombongan. Diajak untuk berbuat baik nggak mau, sudah lagi mas, urus sono dewi surgamu, ora usah ngurusi aku. Woi, hebat tenan orang yang sombong berarti dia. Ya, orang yang menolak kebenaran. Tapi kita sebagai seorang muslim senantiasa diingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Suruh saling mengingatkan dengan kebaikan, bernasihat-nasihatan dalam kebaikan dan kebenaran, menasihati orang juga dengan sabar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ngajak orang itu dengan cara yang hikmah, ngajak orang itu dengan cara yang baik. Maka saya sampaikan, gak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Karena apa? Urusan hidayah adalah urusan Allah. Kita hanya ikhtiar mengajak orang untuk beribadah, untuk berbuat baik. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita doa kepada Allah. Kenapa? Urusan hidayah itu Allah. Jangankan kita anak Nabi, paman Nabi aja, kalau Allah baru memberikan hidayah, belum Allah beri. Tapi tahu-tahu kadang-kadang hidayah itu juga datangnya ada yang tiba-tiba karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang menyejukkan hatinya, dia langsung mendapatkan hidayah. Ada yang seperti itu, macam-macam. Yang jelas urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. 2 ya. Jadi itu tadi bagian dari bahaya sombong. Bagiannya yang pertama tadi, bahwa orang yang menjadi penghalang surga adalah dia syirik kepada Allah. Yang kedua adalah sombong. Sombong bisa dibagi 4, yaitu orang yang merasa paling benar, orang yang tidak senang dengan kritik, orang yang tidak senang dengan kesuksesan orang lain, dan orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Lalu yang ketiga, yang dapat menghalangi, menjadi penghalang orang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Manusia adalah makhluk yang bersaudara sesama manusia. Maka bila terjadi pemutusan nasab, Allah tidak akan memberikan tempat, Rasulullah tidak akan suka kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan, khususnya pertalian nasab. Nasab itu maksudnya keluarga. Orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan keluarga, maka kata baginda Nabi, la tadkhulul jannata qati'un. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, terutama pertalian nasab.
seorang anak memutuskan pertalian persaudaranya dengan orang tuanya, kakak dengan adiknya, dan lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini, dia kata Nabi tidak akan masuk surga. Begitu juga dengan persaudaraan kita dengan sesama muslim. Sesama muslim itu juga tidak diperbolehkan untuk memutuskan tali silaturahmi. Karena tali silaturahmi itu dapat memperpanjang umur, dapat mempermudah rizki. Manfaatnya ada silaturahmi. Seperti hari malam ini kita bersilaturahmi, Allah akan panjangkan umur kita, Allah akan berikan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan hubungan yang berasal dari satu rahim, satu ibu, itu harus disambung, karena siapa yang memutuskannya maka ia akan mendapatkan kutukan dari Allah sebagaimana dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. Orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediamannya adalah tempat yang buruk, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah.